Halo Sobat Ternak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Peternak Digital. Oke, pagi ini saya ingin pergi ke pasar, ingin membeli kayu untuk packing mesin ke pengiriman ke NTT, ke Nusa Tenggara Timur ya. Jadi ada salah satu subscriber dari sana yang membeli mesin petas di saya. Oh ya, ini sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mesin penetasnya bisa menetas berapa persen ya? Itu kebanyakan ada yang komen seperti itu. Oke, sekalian saja saya jawab. Untuk menetaskan telur itu ada beberapa faktor ya untuk keberhasilannya. Jadi mesin penting, tapi pemeliharaan indukannya juga penting ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingin menetasnya sempurna, maksudnya banyak ya. Sebenarnya untuk penetasan telur itu 70% menetas itu kita sudah untung ya. 70% menetas dari fertil itu kita sudah untung. Tapi alangkah baiknya menetasnya lebih dari 70% ya. Kalau mesin buatan saya itu, kalau untuk telur chopper saya biasa menetaskan itu bisa mencapai 85%. Ya, itu dengan pemeliharaan indukan yang bagus, indukan juga yang masih muda, yang masih produktif atau masih subur, itu biasa menetas 85%. Jadi dari target 70% itu melebihi sekitar 15% ya. Jadi saya biasa mencapai 85% lah, itu yang maksimal. Biasanya 80-85% itu sudah biasa. Kalau untuk telur ayam kampung, saya dapat SMS atau WA dari teman-teman yang sudah membeli mesin penetas dari saya, itu bisa 95%. Nah, kenapa bisa banyak seperti itu? Nah, itu kembali lagi ke pemeliharaan indukan ya. Jadi pemeliharaan indukan itu tidak boleh ngawur. Misal Anda mau pakai sistem kawin koloni, jadi buatlah kandang ya, dipetak-petak. Satu jago diisi dengan 5 betina dengan ukuran 1 meter kali 2 meter. Itu untuk satu jago sampai 5 betina ya, satu jago dan 5 betina. Itu bisa, itu 90% fertil telur, bisa 90% lebih ya, nanti telurnya fertil ya. Itu dengan pola seperti itu, apalagi indukannya masih muda, usia 30 sampai 50 minggu, itu masih bagus lah. Kalau telur ayam kampung, kalau telurnya untuk dibesarkan sendiri, itu indukan tidak perlu menunggu sampai 30 minggu. Tapi kalau untuk DOC-nya untuk dijual, tetasannya untuk dijual, jadi DOC-nya indukan betinanya harus nunggu usia 30 minggu dulu supaya tetesannya itu besar-besar ya, layak jual gitu. Sebenarnya kalau untuk dipelihara sendiri usia 18 minggu pun kalau sudah mulai bertelur itu sudah bisa ditetaskan. Tapi dipelihara sendiri karena biasanya memang masih kecil-kecil telurnya. Ya, untuk jagonya minimal usia 1 tahun ya. Kalau jago biasanya 1 tahun itu afkirnya jago itu sampai mati, jadi nggak ada afkirnya. Selama jago itu sehat biasanya bisa untuk mengawini indukan. Tapi kalau untuk betina, kalau telur chopper atau dengan inseminasi buatan ya, kawin suntik, itu biasanya 60 minggu sudah harus diafkir karena betina sudah mulai tua, telurnya juga sudah mulai sedikit. Jadi biasanya saya umur 60 minggu harus afkir ya. Kalau ayam merah untuk petelur biasanya itu 90 minggu bisa diafkir, baru diafkir. Jadi ada selisih 30 minggu lebih cepat untuk diafkir kalau untuk penetasan. Jadi kembali lagi tadi, faktor penentu untuk menetaskan biar sempurna itu mesin dan pemeliharaan indukan ya. Nggak boleh misal Anda kok pelihara indukannya ngawur di kandang postal atau kandang liar begitu, ada beberapa jago dan banyak betina, itu nanti malah nggak karu-karuan. Minimal kalau mau kawin koloni, 1 jago 5 betina, dibuatkan kandang 1 petak ya, 1 meter kali 2 meter itu 1 jago dan 5 betina, minimal begitu. Kalau mau kawin suntik itu lebih bagus. Tapi kalau ayamnya kurang dari 100, lebih baik dibikin kandang koloni saja, kawin koloni 1 petak diisi 1 jago dan 5 betina begitu ya. Dan itu telurnya nanti diambil setiap hari, dikumpulkan.
dikumpulkan paling bagus 4 hari. Misal hari ini Anda punya 100 telur, kumpulkan saja selama 4 hari. Berarti 4 hari itu Anda punya 400 telur, kemudian dimasukkan ke mesin. Nanti ngumpulin lagi 4 hari lagi, punya 400 telur lagi, masukin lagi ke mesin. Jadi kedepannya itu bisa menetas tiap 4 hari ya. Nah, itu caranya seperti itu untuk produksi anak ayam yang bagus ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Barangkali ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan komen di bawah ya. Siapa tahu nanti saya bisa jawab lewat video-video seperti ini agar bermanfaat bagi teman-teman peternak di Indonesia. Oke, terima kasih.